Baik, khotbah hari ini saya memilih untuk tidak memakai bahan khotbah yang sama dengan di Sentral 2 minggu yang lalu. Saya akan memakai bahan khotbah yang berbeda, bisa tampilkan slide-nya. Kalau 2 minggu yang lalu, saya lebih banyak ngomongin prinsip-prinsipnya. Apa sih bedanya purpose, apa sih bedanya calling. Tapi hari ini saya akan bicara lebih teknis, lebih detail, bagaimana menemukan yang namanya purpose. Ya, jadi melengkapi khotbah yang 2 minggu yang lalu. Baik, judul khotbahnya adalah ditetapkan dan dipanggil. Ditetapkan dan dipanggil. Boleh colek dulu kanan kirinya? Udah tahu belum tujuan hidupnya? Nah, Bapak Ibu, saya yakin banget ini pertanyaan seperti yang saya bilang $1 juta. Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab tapi harus dijawab. Dan saya yakin banget enggak semua dari Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Dan mungkin Bapak Ibu, beberapa dari Bapak Ibu sudah sampai tahapan, bodo amat deh, purpose, ya udah deh aku jalanin aja kehidupan seperti ini. Ya mungkin sudah sampai tahap seperti itu karena ya tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Tapi Bapak Ibu seperti yang saya berkali-kali bilang, kalau kita belum tahu bukan berarti nggak ada. Ya kalau kita belum tahu purpose kita bukan berarti nggak ada. Pasti ada purpose, pasti ada tujuan dalam hidup kita. Oh binatang aja Tuhan ciptakan dengan tujuan kok. Tapi kan seringkali juga kita nggak tahu tujuan Tuhan menciptakan binatang tertentu. Ya, kisah klasik saya adalah saya juga sampai sekarang belum tahu kenapa Tuhan menciptakan kecoa. Bapak Ibu ada yang tahu kenapa Tuhan menciptakan kecoa? Kalau di rumah kecoa itu cuma bikin satu, bikin heboh, bikin ribut itu aja. Karena istri sama anak saya pasti teriak-teriak kalau ada kecoa. Dan ya sudah, begitu ada kecoa, ya udah tinggal dibunuh aja kan. Nah, kenapa saya membunuh kecoa itu? Karena saya nggak tahu tujuan Tuhan menciptakan kecoa itu. Jangan-jangan ada tujuannya tertentu, pasti ada tujuannya yang saya nggak ngerti. Makanya saya bunuh kecoa itu, karena saya nggak ngerti. Ya kalau kita belum tahu, kalau kita belum ngerti, jangan khawatir. Pasti tahu, pasti Tuhan pasti punya tujuan buat kita aja yang belum cari tahu. Nah materi khotbah hari ini saya harap Bapak Ibu nanti bisa pakai, baik buat diri sendiri maupun mungkin Bapak Ibu sudah punya anak yang remaja, ini bisa dipakai bagaimana membantu Bapak Ibu menemukan sebetulnya purpose-nya apa. Baik, saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu. Kita dalam hidup punya 3 titik penting. Ya kita setiap manusia itu punya 3 titik penting. Titik yang pertama, boleh lihat caranya? Titik yang pertama itu adalah titik di mana kita ditetapkan. Ya kita ditetapkan. Kita semua pasti sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Pasti semua kita sudah ditetapkan. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Mari coba kita lihat ayat yang pertama dulu. Ini titik yang pertama ya. Namanya titik ditetapkan. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kita semua sudah ditetapkan apa tujuan hidup kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Mazmur 139 ayat yang ke-16 berkata demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Berarti belum jadi anak. Masih bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Semuanya tertulis dengan detail. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita sudah ditetapkan dengan maksud yang bagus, dengan tujuan yang bagus oleh Tuhan. Kita semua diciptakan dengan tujuan khusus. Ya, yang saya maksud dengan purpose di sini adalah tujuan khusus. Setiap kita pasti diciptakan dengan tujuan khusus. Boleh dikatakan profesi, boleh dikatakan pekerjaan, tapi kita semua diciptakan dengan tujuan yang khusus. Tentu kita punya tujuan yang umum. Tujuan yang umum apa? Ya kita memuliakan Tuhan. Apapun profesi kita harus memuliakan Tuhan. Karena ujung-ujungnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu kalau tujuan umum. Tapi kalau tujuan khusus kita kan bisa beda-beda ya. Profesinya bisa beda-beda. Nah, yang saya maksud dengan purpose di sini adalah tujuan yang khusus kita itu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu kita semua sudah ditetapkan oleh Tuhan apa tujuan khusus kita. Bahkan sebelum kita bakal anak. Kapan waktunya? Gak ada yang tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan tujuan tertentu. Ya, itu titik yang pertama. Boleh lihat lagi slide-nya. Sekarang kita masuk ke titik yang kedua. Yaitu titik di mana kita dilahirkan. Nah kalau ini semua kita tahu bukan, kita kapan dilahirkan. Semua kita punya tanggal lahir. Ini adalah titik yang kedua di mana kita semua dilahirkan. Titik yang ketiga adalah titik yang namanya dipanggil. Jadi Bapak Ibu ini adalah 3 titik yang penting dalam hidup seorang manusia. Ditetapkan, dilahirkan, dan pada akhirnya akan dipanggil.
ya akan dipanggil. Apa yang dimaksud dengan titik dipanggil ini? Titik dipanggil adalah titik di mana Tuhan memanggil kita supaya kita mulai menghidupi tujuan hidup kita. Saya ulangi ya, titik dipanggil adalah titik di mana Tuhan mulai menunjukkan atau mulai memberikan tanda-tanda buat kita supaya kita memasuki panggilan hidup kita. Caranya macam-macam, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab bagaimana cara Tuhan memanggil hamba-hambanya, tokoh-tokoh di Alkitab. Ada dengan cara yang ajaib, Tuhan menampakkan diri. Ada dengan cara yang pakai mukjizat, banyak caranya. Dan kapan waktunya juga bervariasi. Nah Bapak Ibu tuh bisa lihat di khotbah yang 2 minggu yang lalu, itu sudah ada di YouTube. Saya berikan sejumlah data bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, 2 dari PL, 2 dari PB, bagaimana mereka bisa mendapatkan tujuan hidupnya, kapan titik dipanggilnya, bisa beda-beda. Oke, bisa beda-beda. Tapi pasti di antara kita semua, pasti kita pernah mengalami satu titik di mana Tuhan memanggil kita supaya kita menghidupi tujuan hidup kita itu seperti apa. Nah, kita akan belajar 3 titik ini dari satu tokoh namanya Paulus. Ya, kita akan belajar dari sebuah tokoh, seorang tokoh namanya Paulus. Nah, saya akan buktikan dulu, Paulus juga mengalami 3 titik ini. Ditetapkan, dilahirkan, dan dipanggil. Mari kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Galatia 1, 15 sampai yang ke-16. Jadi kita akan ambil contoh seorang tokoh yang namanya Paulus. Ya, seorang tokoh yang namanya Paulus. Oke, mari kita baca ayat yang ke-15. Tetapi waktu ia di sini Tuhan, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kita baca dulu ayat yang ke-15. Di sini dikatakan Tuhan memilih aku. Kalau bahasa saya tadi ditetapkan. Ya, Tuhan menetapkan Paulus. Tuhan memilih Paulus. Paulus bilang sejak kandungan ibuku. Jadi sejak masih dalam kandungan ibunya. Tapi Daud memperjelas bahkan sebelum kita bakal anak. Tadi di Mazmur sudah kita baca ya. Diperjelas bahkan sebelum kita bakal anak. Sebelum kita ada dalam kandungan, Tuhan telah memilih atau Tuhan telah menetapkan siapa kita atau apa tujuan hidup kita. Lalu Paulus dipanggil oleh Tuhan yang warna merah. Ia memanggil aku. Jadi Paulus pernah mengalami titik panggil di mana Tuhan memanggil Paulus. Nah, semua kita tahu bukan ceritanya bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan. Usianya gak ada yang tahu secara detail usianya berapa. Tapi kita tahu waktu itu Paulus pasti masih muda. Karena dia waktu itu bersemangat sekali menganiaya orang-orang yang percaya. Dia masih bisa naik kuda dan segala macam. Jadi dia pasti usianya masih muda. Dan bagaimana cara Tuhan memanggil Paulus, kita juga sama-sama sudah tahu ceritanya. Dengan cara mukjizat. Tiba-tiba Paulus melihat cahaya, lalu ada suara kan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Dia sempat buta kurang lebih 3 hari. Tapi itulah titik di mana Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan hidupnya. Itu ayat yang ke-15. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya, nah ini tujuan Tuhan menciptakan Paulus. Supaya aku, Paulus, memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Karena memang Paulus diciptakan untuk memberitakan Injil bukan di antara bangsa-bangsa Yahudi. Maka, nah ini kata-kata yang penting. Sesaat pun minta pertimbangan kepada manusia. Sengaja saya berikan garis bawah Bapak Ibu untuk menunjukkan. Kalau kita sudah yakin dengan tujuan hidup kita, quote unquote, kita tidak perlu meminta masukan dari manusia. Di sini Paulus, dia udah sangat yakin apa tujuan hidupnya. Maka dia bilang, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Tentu Bapak Ibu kita boleh bertanya kepada orang tua. Tentu kita boleh bertanya sama teman kita. Menurut kamu, menurut papa, menurut mama, tujuan hidup aku itu apa ya? Tentu boleh, bukan dilarang. Tapi yang paling penting kita harus nanya kepada pencipta kita alias Tuhan kita. Karena pasti yang mengerti, yang paling tahu tujuan kita diciptakan adalah Sang Pencipta. Boleh minta masukan. Tapi yang paling penting dan yang paling perlu kita dengar adalah suara Tuhan. Apa kata Tuhan tentang diri kita. Dan kalau kita sudah yakin, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah ini contoh dulu secara umum. Disinilah Paulus bagaimana dia ditetapkan.
Pasti dia sudah dilahirkan, yang kita juga mungkin nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Tapi dia juga mengalami yang namanya ditetapkan. Ditetapkan, dilahirkan, dipanggil. Sorry, ini titik di mana dia dipanggil. Oke, ini kisah Paulus dan ini akan kita gunakan memberikan contoh untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Oke, jadi kalau saya gambarkan begini Bapak Ibu. Ditetapkan, dilahirkan, dipanggil. 3 titik penting dalam hidup manusia. Dan khotbah saya hari ini, saya hanya membahas tentang 2 hal saja. 2 hal saja. Apa itu? 1, antara titik kita dilahirkan, sampai titik di mana kita dipanggil, which is yang kita seringkali bingung apa tujuan hidup kita. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita peka, kita tidak perlu bingung tujuan hidup kita apa. Kenapa? Karena dari titik dilahirkan sampai titik dipanggil, itu ada yang saya beri namanya fase petunjuk-petunjuk. Jadi dari kita dilahirkan sampai kita mengalami titik dipanggil, Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Petunjuknya apa? Sabar, nanti kita bahas. Tapi seringkali kita nggak peka. Seringkali kita menganggap remeh petunjuk itu, padahal itu adalah petunjuk supaya kita tahu tujuan hidup kita apa. Ini hal yang pertama yang akan kita bahas. Oke? Hal yang kedua adalah pada saat titik dipanggil. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Seringkali isunya bukan kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Seringkali isunya adalah begitu Tuhan kasih tahu, respon kita seperti apa pada saat titik dipanggil itu. Itu 2 hal yang berbeda kan? Kalau yang pertama nggak tahu, yang kedua tahu, tapi begitu Tuhan minta, ayo sekarang kamu hidupi. Nanti dulu Tuhan. Nah itu akan kita bahas di titik dipanggil. Jadi sore hari ini 2 saja, fase petunjuk-petunjuk dan respon kita pada saat kita dipanggil. Siap? Ini baru intro. Sekarang mari kita mulai. Oke, siap ya? Baik. Mari kita mulai topik yang pertama yaitu fase petunjuk-petunjuk. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam hidup kita, Tuhan itu kan baik banget ya. Meskipun pertanyaan tujuan atau purpose sulit, tapi kan Tuhan baik. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita sebagai petunjuk supaya kita bisa tahu tujuan hidup kita apa. Apa petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita? Ada 2. Yang pertama itu adalah kemampuan atau strength, nanti kita bahas. Yang kedua itu adalah kecintaan atau kesukaan, namanya passion kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang. Jadi Tuhan udah kasih petunjuk ke kita dari sisi kemampuan, apa yang kita bisa, dan dari sisi kesukaan, apa yang kita suka. Dan kita harus punya dua-duanya. Kita nggak bisa jago, mampu, tapi kita nggak suka. Dan sebaliknya kita nggak bisa suka, tapi kita nggak jago. Kita mesti punya dua-duanya, suka dan jago. Nah, mari kita bahas dulu, boleh lihat lagi slide-nya, mungkin slide-nya mah ditampilin aja ya. Di sini mah kan bisa ngelihat saya langsung jemaatnya. Nah, mari kita bahas dulu yang pertama, apa itu namanya strength atau kemampuan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya lakukan? Saya yakin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sore hari ini, apa sih yang bisa Anda lakukan? Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menjawab kan? Saya bisa ini Pak, saya bisa ini, ya bisa beda-beda memang. Tapi kan pasti ada yang bisa kita lakukan. Dari kecil sampai kita seumur ini, pasti sadar apa tidak sadar, kita itu mampu atau jago untuk hal tertentu. Nah, untuk item yang pertama ini, strength, saya punya 2 pertanyaan. Yang Bapak Ibu bisa renungkan, terutama anak-anak muda nih. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama begini. Kegiatan atau hal apa sih yang bisa Anda lakukan atau pelajari dengan cepat? Yang buat orang lain itu susah. Tapi kalau buat Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan mudah. Dan hasilnya bagus. Nah gitu. Kegiatan apa atau hal apa yang Anda bisa lakukan atau pelajari dengan cepat. Ini tanda sebuah kemampuan. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Bapak Ibu ganteng-ganteng begini, saya itu mantan WL. Ya bukan jelek-jelek begini ya, ganteng-ganteng begini saya itu mantan WL. Istri saya tahu. Jadi dulu saya di gereja di Sukabumi, waktu SMP, saya itu sering diminta. Mau gak maju ke depan jadi WL? Saya diminta maju ke depan dan saya mau. Maunya itu bukan nyanyinya. Maunya itu adalah disuruh tampil di depan. Saya tuh suka kalau tampil di depan. Agak narsis memang dari dulu. Suka tampil di depan. Tapi kalau nyanyi mah saya gak bisa.
Nggak bisa saya kalau nyanyi. Makanya saya kasih syarat. Di, mau nggak kamu jadi WL di depan? Mau, karena tampil di depan kan. Tampil di depan nih. Saya bisa tampil di depan. Ngomong di depan. Kalau buat saya nih, ngomong di depan nih. Maaf nih ya, bukan sombong, bukan. Tapi kenyataannya, buat saya kalau disuruh ngomong di depan, maaf nih, buat saya cetek. Beneran, buat saya apa susahnya ngomong di depan. Tapi buat banyak orang, ini kan bukan hal yang mudah kan. Banyak orang yang sampai gemeteran loh disuruh maju ke depan buat ngomong. Tapi buat saya, sorry bukan sombong, tapi cetek. Nyanyi yang saya nggak bisa. Nyanyi yang saya ampun deh. Makanya saya kasih syarat sama yang dulu pendetanya. Saya mau, tapi gini syaratnya. Saya mau jadi WL, saya mau nih. Tapi syaratnya begini. Saya mau singer harus nyanyi duluan. Saya punya kelemahan, nggak tahu di mana masuk titiknya tuh di mana, saya nggak tahu tuh. Kan kalau nyanyi kan ada intro lagu kan, jreng jreng jreng. Nah saya tuh nggak pernah tahu kapan mesti masuk. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu. Ya, not my strength, not my strength. Jadi kalau singer nggak masuk-masuk, saya nggak akan nyanyi. Saya udah deal nih, deal, oke deal. Singer deal, oke udah aman. Saya pernah suatu hari, mungkin singernya juga baru segala macam, saya nyanyi di depan, nggak masuk-masuk. Ini pemain musik udah jreng jreng, kasih tanda kan, tandanya kan begini kan. Nah itu teh masuk, tapi kan sudah bilang saya nggak mau kalau nggak mau singernya. Jadi singernya juga diam, saya juga diam. Pemain musiknya aja, dia belum nyanyi. Dia belum nyanyi, ya udah pokoknya lu kalau nggak nyanyi, gua nggak nyanyi gitu aja. Nah ini kekurangan saya. Tapi kalau disuruh maju ke depan, suruh ngomong, buat saya bukan hal yang sulit. Itu tanda dari SMP, dari SMA. Sekarang kalau saya melihat ke belakang, oh itu salah satu petunjuk dari Tuhan bahwa mungkin saya purposnya adalah seorang pengajar, seorang trainer. Bapak Ibu jangan anggap remeh yang gitu-gitu tuh. Kelihatannya kecil, tapi itu petunjuk dari Tuhan. Makanya kita nggak tahu purpose kita apa, karena yang begitu-begitu kita anggap remeh. Masa yang gitu doang, petunjuk dari Tuhan. Itu petunjuk dari Tuhan, sekecil itu. Yang kedua, kegiatan seperti apa yang membuat Anda berpikir, saya dapat melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukannya, banyak orang yang nguji gitu. Tali hebat banget kamu ngajarnya di depan, wah keren banget. Masa sih? Biasa aja kayaknya, enggak bagus banget loh. Nah, kita tuh kadang-kadang, iya bagus ya, iya bagus ya. Iya bagus banget. Nah itu respon dari orang lain. Itu juga jangan dianggap remeh. Ini hal yang penting. Nah coba ya, renungkan dua pertanyaan ini. Apa yang menurut kita itu gampang, tapi buat orang lain susah. Sama apa yang membuat Anda berpikir itu, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut. Nah mari kita lihat contoh Paulus ya. Paulus pun punya strength loh Bapak Ibu. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga, ini kekuatan Paulus. Paulus bilang begini, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti, wah dididiknya bukan dengan sembarangan nih, dengan teliti. Di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sekedar informasi Bapak Ibu, Gamaliel waktu itu, dia paling top kalau ngomongin tentang sekolah teologi lah kalau zaman sekarang. Jadi dosen sekolah teologi paling top waktu itu yang sangat ketat dalam hukum-hukum Taurat namanya Gamaliel. Kalau zaman sekarang mungkin tokoh marketing Hermawan Kartajaya misalkan gitu ya kalau dalam kita sekarang. Dulu hukum Taurat ini udah paling top. Paulus dididik di bawah didikan Gamaliel. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi ini adalah strength-nya dari yang namanya Paulus. Paulus punya kemampuan tahu hukum Taurat dengan luar biasa, dia sangat gigih, dia belajarnya rajin, knowledge-nya luar biasa dalam. Makanya Petrus bilang begini, hati-hati dengan kitab yang ditulis oleh Paulus, karena sangat dalam. Sangat dalam, nah itu berarti kemampuan dari yang namanya si Paulus ini. Tapi Bapak Ibu punya strength saja tidak cukup. Tahu apa yang kita mampu tidak cukup, kita mesti tambah suka nggak hal itu. Contoh ya, saya umpamanya bisa berenang, mampu saya berenang, saya mampu berenang. Tapi saya nggak suka berenang. Nah kalau saya nggak suka berenang, saya nggak akan menyediakan setiap hari berjam-jam untuk berenang. Bisa mah bisa, tapi karena saya nggak suka, udahlah karena saya nggak suka, seminggu sekali aja deh. Berenangnya tiap hari Minggu aja misalnya kan begitu. Ya kalau latihannya seminggu sekali, tiap hari Minggu cuma 2 jam doang, ya saya nggak akan bisa jadi juara. Meskipun saya bisa berenang, tapi saya nggak suka berenang. Jadi mampu saja, strength saja nggak cukup. Harus ditambah yang kedua, namanya saya suka nggak sama hal itu. Itu namanya, kalau zaman sekarang namanya passion.
Nah, kita pun dari kecil, pasti kita pun diberikan petunjukan sama Tuhan kan. Suka kita itu apa sih? Apa sih yang kita suka? Kan pasti ada kan? Bapak Ibu juga kalau saya tanya, suka apa? Pasti ada yang suka. Selain suka makan, B2 suka gitu ya. Maksudnya bukan yang gitu. Tapi yang lain-lain kan Bapak Ibu juga pasti suka kan sesuatu. Nah, kalau kita ngomongin tentang suka, saya punya 2 pertanyaan lagi buat Bapak Ibu untuk Anda renungkan. Kegiatan apa yang membuat Anda itu rindu? Kayaknya kalau nggak melakukan sehari aja, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, itu tanda sesuatu yang Anda suka. Saya suka banget baca buku. Kalau 1 hari nggak baca buku tuh kayaknya ada yang kurang. Membuat saya rindu kalau saya nggak baca buku. Kalau nggak belajar 1 hari sesuatu yang baru yang saya dapatkan, kayaknya ada yang kurang. Nah itu tanda kalau buat saya. Oke, kegiatan apa yang Anda nikmati sekali ketika Anda melakukannya? Ini kan klasik ya. Katanya kalau kita melakukan apa yang kita suka, kita bisa lupa waktu. Kalau saya udah bikin bahan training, bahan khotbah, suka lupa waktu. Tiba-tiba udah melewati jam makan siang, kadang-kadang udah sampai malam. Nah karena saya sangat suka, enjoy banget. Itu yang namanya passion. Jangan remehkan. Coba Bapak Ibu renungkan. Iya ya, apa sih yang saya suka? Meskipun kelihatannya kecil, tapi apa sih yang saya suka? Karena rasa suka itu memberikan energi Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau udah suka mah nggak usah dipaksa-paksa, pengen aja. Dan kayaknya tuh energi nggak pernah habis gitu. Rasa lapar juga kadang-kadang nggak kita rasakan kalau kita memang sudah suka. Nah, coba mari kita lihat kembali contohnya Paulus. Ya ini contoh betapa passionate-nya, betapa bergairahnya, betapa sukanya Paulus dengan khotbah. Kita lihat ya, ini contoh waktu dia memang sudah bertobat gitu ya. Tapi saya yakin sebelum bertobat pun passionnya Paulus dalam dunia ngajar, dalam dunia firman Tuhan udah hebat banget. Mari kita lihat contohnya nih. Ini bukti betapa passionate-nya Paulus dalam ngajar firman Tuhan atau dalam berkhotbah. Kisah Para Rasul 20, 9-11. Kisah Para Rasul 20, 9-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Jadi ada seorang muda duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara. Jadi khotbahnya lama. Mungkin 2 jam gitu ya. Itu udah malam nih. Udah malam. Dia tuh duduknya di dekat jendela. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Ya namanya udah malam. Ngomongnya panjang banget. Akhirnya dia tertidur. Akhirnya dia tertidur lelap. Dan jatuh dari tingkat 3. Oh jadi khotbahnya di tingkat 3. Si Etikus ini deket jendela. Ngantuk. Kelamaan Paulus. Namanya juga passionate ngajar. Suka lupa waktu kan. Saya juga kalau nggak dikasih waktu nih lupa waktu. Ini nggak ada waktunya nih. Jadi tapi di sini mah nggak mungkin jatuh, jadi aman ya kalau ngantuk juga. Jadi nggak ada waktunya nih, saya nggak bisa lihat nih. Ya udah, kita lihat aja nanti jam berapa selesainya ya. Passionate banget, jatuh dan ketika diangkat orang dia sudah mati. Bapak Ibu coba kalau baca firman Tuhan dibayangkan. Maaf ya ini contoh aja, saya tidak berharap ini terjadi. Tapi kalau misalkan lagi ibadah, terus ada yang meninggal. Tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu kan. Kira-kira ibadahnya lanjut apa di stop? Tiba-tiba digubuk, diperiksa, meninggal kan pasti heboh kan. Wah, apakah lanjut atau di stop? Nah, saya nggak tahu ya, amit-amit ya. Tapi kita lihat nih kalau Paulus nih. Tetapi Paulus turun ke bawah, dia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab dia masih hidup, kata Paulus. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecah roti. Jadi dibangkitkan gitu. Ibu dibangkitkan, sudah mati kan ya? Dibangkitkan oleh Paulus, jangan ribut sebab dia masih hidup. Ayat yang 11. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecah roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi dia berbicara. Sampai fajar menyingsing, kemudian diberangkat. Nah Bapak Ibu, ini passion. Kebayang maksudnya? Ada jemaat meninggal, dibangkitin, bangkit, khotbah lagi. Bukan semenit 2 menit, masih sangat lama dia berbicara. Wow, saking sukanya khotbah. Coba Bapak Ibu ada nggak sesuatu yang Anda sukanya tuh kayak begini gitu loh. Nggak dibayar, orang apa-apa. Suka aja, seneng aja. Bapak Ibu awal-awal kalau Anda melakukan apa yang Anda suka seringkali memang biasanya awal-awal nih dibayarnya kecil. Kadang-kadang nggak dibayar, nggak apa-apa. Kalau Anda suka mah happy. Kan ini bukan masalah duit kan. Ini masalah kesukaan, sesuatu yang kita suka Bapak Ibu. Ini contoh passion. Tapi ingat, sebagaimana kemampuan tidak cukup tanpa kesukaan, kesukaan tidak cukup tanpa kemampuan.
Jadi Bapak Ibu nggak bisa cuman gara-gara suka, tiba-tiba itu purpose. Bukan. Suka saja tidak cukup, harus mampu. Lah, kalau cuma suka berbahaya juga Bapak Ibu. Dulu ada sebuah reality show yang menunjukkan passion aja nggak cukup. Namanya Indonesian Idol. Pernah nonton Indonesian Idol? Banyak banget yang passionnya nyanyi. Tapi nggak mampu nyanyi kan? Bapak Ibu lihat, saya paling senang kalau babak penyisian kan. Di situ paling ketara. Orang yang passionnya nyanyi tapi nggak bisa nyanyi di situ tuh. Begitu masuk ditanya sama jurinya, mau ngapain kesini? Nyanyi. Emang mau jadi apa? I am the next Indonesian Idol. Selalu ngomongnya begitu. Oh suka nyanyi ya? Suka banget. Di mana nyanyinya? Ya di WC, di ruang makan, di depan keluarga. Coba nyanyi deh, mau nyanyi lagu apa? Begitu nyanyi, ya sama-sama kita tahu suaranya kadang-kadang kayak gimana. Jadi suka aja nggak cukup, harus mampu. Nah Bapak Ibu, pertemuan antara keduanya ini loh. Irisan keduanya ini loh. Banyak hal yang kita mampu, tapi kita nggak suka. Banyak hal yang kita suka, tapi kita nggak mampu. Tapi kan banyak juga, ada juga hal yang kita suka dan kita mampu. Irisan keduanya itu loh yang disebut namanya purpose. Itu adalah tujuan hidup kita. Irisan antara kemampuan dan yang namanya kemauan. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saya, Pak Andi, menurut Pak Andi, bidang yang saya lakukan sekarang nih, profesi yang saya lakukan sekarang ini itu purpose saya atau bukan? Purpose saya atau bukan ya Pak ya? Tolong bisa dijawab Pak. Ini yang saya kerjakan sekarang ini purpose saya atau bukan? Saya kalau dengan ini mudah tanyanya, kamu mampu di bidang ini? Kamu suka di bidang ini? Udah, dua itu pertanyaannya. Kalau dia bilang saya mampu, saya suka, oke, itu udah petunjuk yang luar biasa. Tapi saya masih suka satu lagi pertanyaan, yaitu pertanyaan purpose. Apa pertanyaan purpose ini nih? Apakah kegiatan atau pekerjaan tersebut, purpose-nya udah spesifik bukan yang umum ya, itu memberikan Anda rasa bermakna, rasa puas. Nah, ini the ultimate. Kalau Bapak Ibu merasakan setelah Bapak Ibu selesai melakukan pekerjaan itu, wah ada kebahagiaan, ada rasa kepuasan. Meskipun capek, meskipun lelah, ada rasa bermakna gitu. Kenapa? Ya pertama bermanfaat buat orang lain. Tapi yang kedua, kita melakukan apa yang kita suka dan kita melakukan apa yang kita bisa. Itu namanya purpose. Bapak Ibu saya punya rahasia. Kalau Bapak Ibu menemukan your purpose, tujuan hidup Anda. Dan Anda menghidupi purpose Anda. Hidup itu bahagia banget, enak banget, beneran. Bapak Ibu beneran. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan itu, yang memang tidak mudah, harus cari petunjuk-petunjuknya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menemukan hal itu, hidup itu menggairahkan gitu loh. Setiap bangun tidur tuh kayaknya, aduh, misalkan saya nih, tiap bangun tidur kayaknya, wah hari ini ngajar lagi nih. Wah hari ini belajar apa lagi ya. Menggairahkan, hidup itu tidak membosankan. Kalau orang yang sudah tahu purpose-nya. Orang yang tidak tahu purpose-nya, hidup membosankan. Bangun tidur, ngapain lagi hari ini? Bangun tidur, hari ini gua kemana ya? Hari tidur, ngapain? Ya membosankan hidupnya. Tapi kalau kita menemukan purpose kita, hidup itu sangat menggairahkan. Sampai ujuk-ujuk nih tiba-tiba nih kita sudah semakin menua dan akhirnya kita dipanggil Tuhan. Tapi enjoy the life, enjoy the journey. Nah itu kalau ketemu purpose-nya. Saya berikan contoh Paulus nih. Paulus sangat enjoy dengan purpose-nya sampai dia bilang begini di akhir hidupnya. Ini akhir hidupnya ya. 2 Timotius 4, 7-8. 2 Timotius 4, 7-8. Kita bisa sama kalau kita menghidupi purpose kita. Hidup menggairahkan, membahagiakan. Sampai di ujung hidup kita bisa bilang begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menerima iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ya Bu, enjoy, menikmati sampai tiba saatnya kita bisa bilang begini, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa dikatakan pertandingan yang baik? Karena dalam menjalani kehidupan, menjalani pertandingan, enjoy banget. Makanya pertandingannya pertandingan yang baik. Baik, itu topik yang pertama, fase petunjuk-petunjuk. Semoga bisa memberkati, semoga bisa membantu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk topik yang terakhir. Namanya respon kita pada saat kita dipanggil.
Ya, respon kita pada saat kita dipanggil atau saya sebut namanya titik panggil. Bapak Ibu, kita dalam hidup sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab pasti pernah mengalami titik dipanggil. Pasti pernah mengalami titik dipanggil. Nah, bagaimana respon kita pada saat kita mendengar itu yang membedakan orang yang akhirnya menghidupi atau orang yang akhirnya melupakan atau meniadakan. Saya di khotbah 2 minggu yang lalu saya pernah kutip perkataan Panji. Ini kan Panji lagi heboh ya. Tapi dia pernah ngomong satu hal yang bagus. Dia bilang begini, kejar terus mimpi Anda. Kejar terus mimpi Anda. Kalau Anda dalam satu titik dalam kehidupan, Anda pukul mimpi Anda itu, ya Anda pukul karena bodo amat deh ngomong purpose. Bodo amat deh ngomong mimpi-mimpi, gua bunuh aja deh. Yang penting gua kerja aja, yang penting dapat duit. Kalaupun Bapak Ibu pukul mimpi Anda, dia gak pernah mati. Kata si Panji ini. Dia gak pernah mati, dia cuman pingsan. Dan akan bangkit pada saat usia kita sudah tua dan kita menyesal tidak pernah menghidupi mimpi kita. Saya ulangi sekali lagi ya, mimpi kita meskipun kita pukul nggak pernah mati. Dia cuman pingsan dan dia akan hidup lagi pada saat usia kita masih tua, pada saat usia kita sudah tua dan kita menyesal tidak pernah menghidupi mimpi kita. Bapak Ibu, saran saya paling tidak kejar mimpi once in a lifetime. Kejar sekali aja, coba. Gagal, ya sudah, Anda gak penasaran kan? Tapi kalau gak pernah coba, Bapak Ibu akan nyesel nanti. Kalau coba gagal, ya paling gak bisa cerita sama cucu. Kakek dulu pernah nyoba, buka usaha, gagal. Aduh, ketawa kan? Coba kalau gak pernah coba. Kakek gak pernah nyoba, nyesel sampai sekarang. Coba, beda kan? Curcol nih, lagi coba bikin usaha. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat ya, respon tokoh Alkitab yang lain, yaitu Yeremia. Kita lihat ya, bagaimana respon Yeremia pada saat dia dipanggil oleh Tuhan. Ini menarik, habis ini kita selesai. Yeremia 1, 4-9. Yeremia 1, 4-9. Mari kita baca dulu yang ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya inilah titik panggil buat Yeremia. Dan ternyata Yeremia datang titik panggil itu dengan cara yang mukjizat. Atau dengan cara yang supranatural. Di mana firman Tuhan datang kepadanya. Berbunyi, jadi Tuhan ngomong, berbunyi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, kembali ya, sudah ditetapkan sebelum masih dalam kandungan, sama seperti Paulus. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Ini tujuan hidup dari Yeremia. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, Tuhan sudah tetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa sebelum dia lahir. Tapi pada usia tertentu, kita nggak kasih tahu usianya berapa, disinilah titik panggil Tuhan kepada Yeremia. Tuhan mau ngomong gini, Yeremia, sebelum kau diciptakan, aku telah tetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekarang, kamu harus menghidupi panggilan itu. Sekarang, kau harus menghidupi panggilan itu. Bapak Ibu, mari kita lihat ya respon dari Yeremia. Dan ini respon kebanyakan dari kita pada saat kita dipanggil oleh Tuhan menghidupi tujuan hidup kita. Mari kita lihat respon Yeremia. Maka aku menjawab Yeremia, Tuhan Allah. Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Sebab aku ini masih muda. Nah ini. Jadi Bapak Ibu seringkali isunya bukan Anda tidak menemukan tujuan hidup. Seringkali juga isunya adalah respon Anda setelah Anda yakin itu tujuan hidupnya. Tapi respon Anda waktu Tuhan panggil seringkali beralasan seperti ini kan. Kalau Yeremia bilang, Tuhan aku tuh gak pandai bicara Tuhan. Aku ini masih muda Tuhan. Istilah yang lainnya dia mau ngomong gini, jangan pilih aku Tuhan, pilih temanku saja. Jangan utus aku, utus dia. Dia lebih siap Tuhan, dia lebih bisa ngomong. Siapa saya mah rengginang. Dia lebih jago Tuhan. Betul gak? Seringkali kan kita ngomongnya seperti itu. Itu ayat yang ke-6, seringkali kita beresponnya seperti itu. Kalau dalam konteks kita zaman sekarang, udahlah Tuhan, aku kan udah enak kerja di sini Tuhan. Kurang apa saya di sini Tuhan, udah enak. Ya tapi bukan itu panggilan hidup kamu. Udahlah Tuhan, apa sih panggilan-panggilan, apa sih purpose Tuhan. Yang penting dapat duit, udah ini aja enakan Tuhan. Nah seringkali kita begitu. Curcol lagi. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini ada dua isu.
Ada dua isu yang Yeremia coba angkat. Perhatikan baik-baik. Ada dua isu yang Yeremia coba angkat. Yang pertama, dia bilang gini, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Itu masalah kemampuan. Saya nggak mampu Tuhan. Lalu isu yang kedua, alasan yang kedua, sebab aku ini masih muda, itu masalah kemauan. Jadi Yeremia punya dua alasan. Yang satu alasan kemampuan, tidak bisa ngomong. Yang satu lagi alasan kemauan. Aku ini masih muda Tuhan. Yang itu kan masalahnya masalah kemauan. Nah, Bapak lihat. Kita lihat jawaban dari Tuhan. Menarik banget jawaban dari Tuhan. Kita lihat ayat yang ketujuh. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Saya ulangi ya. Yeremia di ayat yang ke-6 ada dua isunya. Masalah kemampuan, tidak bisa ngomong, dan masalah kemauan. Merasa masih muda. Yang Tuhan jawab di ayat yang ke-7, itu adalah masalah kemauan. Jangan katakan aku ini masih muda, betul gak? Tuhan gak pernah ngomong, masalah pandai bicara tenang. Tuhan gak ngomong gitu, isu yang Tuhan angkat adalah masalah kemauan. Kenapa begitu? Karena masalah kemampuan buat Tuhan cetek. Tuhan bisa langsung buat dia bisa ngomong. Sama seperti Musa, dibantu dengan Harun. Ada solusinya. Tapi kalau masalah kemauan, nah itu Tuhan yang agak sulit. Tuhan gak bisa paksa kalau masalah kemauan. Tapi kalau masalah kemampuan, Tuhan bisa langsung tolong. Bapak, nak maksud saya? Karena Tuhan gak bisa ujuk-ujuk membuat Yeremia tua kan. Tiba-tiba jadi tua gitu kan gak mungkin. Ya kan, jadi kalau masalah kemauan, Tuhan gak bisa paksa. Tapi justru itu isu yang Tuhan coba bawa kepada Yeremia. Jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Itu isu yang pertama kali Tuhan ngomong kepada Yeremia. Sekarang kita lihat solusinya. Buat Tuhan dua alasan ini. Terakhir. Yang ke-8. Tuhan bilang gini. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, alasan yang kedua tentang masalah kemampuan. Solusinya adalah Tuhan ngomong gini. Janganlah takut aku menyertai engkau. Tadi engkau bilang engkau masih muda kan? Jangan takut aku menyertai engkau. Lalu ayat yang 9, ini obat untuk alasan yang pertama. Tidak bisa ngomong dia bilang kan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Jadi kalau masalah kemampuan, buat Tuhan gampang banget. Tapi kalau masalah kemauan, itu agak susah buat Tuhan, tergantung Yeremia. Tapi Tuhan bilang begini, janganlah takut aku menyertai engkau. Bapak Ibu, saya nggak tahu saat ini mimpi Bapak Ibu itu apa. Saya nggak tahu apakah saat ini Bapak Ibu udah tahu sebenarnya mimpinya apa. Udah tahu sebenarnya tujuan hidupnya apa. Tapi Bapak Ibu kembali punya alasan seperti Yeremia. Masalah kemampuan dan masalah kemauan. Bapak Ibu, kabar baik buat malam hari ini. Pada saat Anda di titik dipanggil oleh Tuhan. Mungkin sudah lewat beberapa saat yang lalu atau mungkin belum, bisa ditunggu. Kita nggak tahu waktunya berbeda-beda. Tapi ingat, pada saat Bapak Ibu nanti dipanggil, di titik dipanggil. Kalau Bapak Ibu punya masalah kemauan, obatnya cuma satu. Kata Tuhan bilang begini. Atau masalah kemampuan, kan ada dua kan isunya ya. Kemampuan dan kemauan. Kalau masalah kemauan, obatnya begini. Bapak Ibu, jangan takut. Karena Tuhan menyertai. Kalau masalah kemampuan yang buat Tuhan lebih mudah, Tuhan bilang begini, Tuhan akan berikan kemampuan. Tuhan akan berikan kemampuan dan jangan takut, Tuhan akan menyertai. Kesimpulan khotbah kita pada sore hari ini. Ada 3 titik yang penting dalam hidup manusia. Titik ditetapkan, titik dilahirkan, dan titik dipanggil. Antara dilahirkan sampai dipanggil ada fase petunjuk-petunjuk yang isinya ada 2. Strength kita apa yang kita bisa, dan apa yang kita suka. Lalu pada saat kita dipanggil, pada saat titik dipanggil itu, jangan takut karena Tuhan menyertai dan Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Bapak Ibu, Mark Twain pernah bilang begini,
ada 2 tanggal yang sangat penting dalam hidup manusia. Tanggal dia dilahirkan dan tanggal dia tahu tujuan hidupnya. Sebagai penutup, boleh pemain musik bisa maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah quote. Boleh bisa renungkan quote ini. Apa yang telah ditetapkan dan dipanggilnya, telah disiapkan dan akan disertainya sampai berkesudahan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Apa yang telah ditetapkan dan dipanggilnya, telah disiapkan dan akan disertai sampai berkesudahan. Amin. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan pada sore hari ini sebelum kita adakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, semua mata tertutup. Sekarang berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi penghalang Bapak Ibu semuanya belum bisa mengetahui tujuan hidup Anda? Mari akui kepada Tuhan, minta bantuan kepada Tuhan untuk menunjukkan apa kekuatan Anda, apa kesukaan Anda. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu apa tujuan hidupnya, sudah tahu apa yang Anda mampu, sudah tahu apa yang Anda suka. Tapi Bapak Ibu masih berespon kepada Tuhan dengan alasan-alasan. Baik itu mungkin alasan kemampuan, merasa apapun, belum siap, belum mampu, ataupun masalah kemauan. Saya masih muda Tuhan, masih begini, masih begini. Biarlah pada sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Melangkah, sambut panggilan Tuhan. Sambut tujuan hidup dari Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan menyertai. Dan jangan gentar, Tuhan akan berikan kemampuan kepada Bapak Ibu semua. Mari saya persilakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan secara pribadi pada sore hari ini. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu bisa tahu tujuan hidupku apa Tuhan. Dan aku ingin menikmati hidup di mana aku menikmati pekerjaan, profesi yang memang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga akhirnya pada saat nanti mendekati akhir dari hidup kami bisa ngomong sebagaimana Paulus tadi ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, karena itu pertandingan yang telah Engkau atur dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menunjukkan mata kami kepada Engkau Tuhan, Sang Pencipta kami. Karena Engkau yang tahu detail apa tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua rahmat.